Ya, sebagian besar warga berupaya menghindari penggunaan transportasi massal karena takut penularan virus. Tetapi nyatanya transportasi massal seperti kereta komuter lain masih jadi pilihan utama para pengelaju dengan alasan budget dan praktis. Lalu sebenarnya adakah pilihan lain bagi warga yang ingin menghindari penularan virus namun tetap bepergian dengan biaya terjangkau? Nah, berikut laporan Clarissa Aradia dan juru kamera Imam Muhairib. Sebelum pandemi corona berlangsung, pemandangan penuh sesak dalam kereta komuter lain memang sudah lazim terjadi. Pasca pandemi, penumpukan penumpang masih tetap jadi persoalan. Bukan hanya di dalam kereta, kini kerap terlihat pemandangan antrian panjang calon penumpang masuk ke stasiun, terutama di jam-jam sibuk dari wilayah-wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor, Jawa Barat. Para penumpang berharap pemerintah dan pihak terkait segera menambah gerbong, menambah jadwal perjalanan, hingga menambah bus bantuan tanpa batasan jadwal agar mereka lebih leluasa menentukan jadwal perjalanan ke ibu kota. Yang antri panjang. Antri panjang gitu. Kalau mau masuk kan antri, dibatasin berapa orang doang kan. Jadi ya semoga aja cukup normal. Iya, ditambah soalnya kalau di dalam juga yang dijaga jarak, yang duduk aja, kalau yang berdiri sama aja sih. Sama aja, artinya ditambah kapasitas angkutnya? Iya, ditambah lagi, soalnya biar nggak ini juga. Cuma kalau dijaga tapi yang berdiri masih desek-desekan. Penumpukan penumpang di masa pandemi tentu seharusnya segera mendapat penanganan khusus. Pembagian shift kerja belum memberi dampak penurunan penumpukan penumpang. Pemkot Bogor berencana mengajukan penambahan kapasitas angkut gerbong. Meski demikian, kebijakan ini harus diiringi pelaksanaan swab test massal agar risiko penyebaran COVID terawasi. Salah satu opsinya adalah ketika bis tidak muat, shift kerja juga tidak maksimal, maka akan ditambah kapasitas di dalam gerbong. Saat ini dalam gerbong 35%. Nah, kalau ditambah 50% atau lebih, nanti akan bersebelahan. Sanksi yang pertama yang saya katakan tadi, ya, peringatan pertama, peringatan kedua, ya masih bandel kita tutup, masih bandel kita tutup dan kita kenakan sanksi denda. Masih bandel juga, baru kita usulkan kepada PTSP untuk mencabut izinnya dan tidak diperpanjang lagi izinnya operasional perusahaan tersebut. Jadi kita nggak main-main tuh, ya nggak iyalah kita cabut. Menunggu pembenahan ini, warga pengelaju kini harus pintar-pintar mencari cara supaya bisa bekerja ke Jakarta dengan aman, praktis, dan biayanya terjangkau. Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota, pemerintah pusat telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan juga kota Bogor untuk bisa memfasilitasi para pelaju yang ingin beraktivitas di Jakarta dari Bogor. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat moda transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju ke Jakarta. Selain kereta, angkutan bus dari Terminal Baranang Siang Bogor bisa jadi pilihan Anda. Tujuannya pun beragam seperti Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Tanjung Priok, Kalideres, bahkan Bekasi pun tersedia di terminal ini. Biayanya cukup bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000. Anda juga bisa pilih lewat terminal bus Bulak Bogor. Terminal ini biasanya ramai penumpang dari kawasan Parung, Dramaga, dan sekitarnya yang ingin menuju Jakarta menggunakan APTB. Bagi Anda yang ingin menuju ke kawasan Rawamangun, Grogol, ataupun Blok M, Anda bisa menggunakan moda transportasi bis APTB atau angkutan perbatasan terintegrasi busway yang bisa Anda gunakan ataupun Anda temukan di Terminal Bis Bulak Bogor. Nah, namun Anda harus bisa mengantisipasi ya apabila nantinya sepanjang perjalanan Anda menemukan kemacetan. Namun rasanya harga Rp20.000 ini setimpal ya dengan kenyamanan yang bisa Anda rasakan selama duduk di dalam bis APTB ini. Bagi warga yang memilih bus dari Bogor ke Jakarta, biayanya lebih tinggi ketimbang KRL. Dan kita juga harus bersabar menghadapi kemacetan di jalanan. Lebih nyaman, terus kan nggak penuh, udah desek-desekan bisa duduk. Macet mah udah pasti macet, apalagi Jakarta. Tapi untuk nyaman mah nggak apa-apa lah, harga mahal dikit juga. Menghindari kemacetan dan menghemat biaya membuat banyak warga yang lebih pilih naik KRL ke Jakarta.
Mau ke Tanah Abang belanja. Tujuannya apa, Bu? Belanja. Oh, belanja. Ibu? Kejangkau ya, murah. Pembatasan penumpang membuat antrian masuk stasiun cukup melelahkan. Karena lebih praktis aja sih. Karena kebetulan dekat kantor kan di ITC Depok, jadi tinggal turun stasiun Depok Baru, tinggal jalan kaki aja dekat. Nah, selain pilihan bus, APTB, kereta komuter lain, transportasi online bisa jadi pilihan asal Anda mau mengeluarkan dana lebih. Tapi ada trik khusus untuk bisa menghematnya. Bila Anda membutuhkan suasana yang lebih personal dan juga nyaman untuk menuju ke Jakarta dari Bogor, mungkin solusinya Anda bisa menggunakan taksi online. Namun, ini harganya sangat melambung tinggi ya. Contohnya aja, dari Bogor menuju ke kantor saya di Tendean, ini dihargai Rp180 hingga Rp250.000. Belum lagi ketemu macet di jalan dan belum lagi ada uang tolnya. Jadi mungkin sarannya, kalau misalkan ingin ke Jakarta dan naik taksi online, Anda perlu mengajak beberapa teman supaya bisa patungan nih dan juga lebih meringankan biaya Anda. Di dalam taksi online, kenyamanan memang lebih terjamin karena Anda tak perlu berdesakan dan bisa diantar langsung ke tempat tujuan tanpa berganti-ganti angkutan lainnya. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat moda transportasi apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menuju ke Jakarta. Ada bus, APTB, KRL, dan juga taksi online. Yang mana yang Anda pilih, sesuaikan ya dengan kondisi keuangan, kesehatan, dan juga kenyamanan Anda. Clarissa Radia, Imam Muhairib, Bogor, Jawa Barat.